Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan mengenai teknik penilaian dan pengembangan folklor. Perkenalkan, nama saya Risala Nurmasita bersama rekan saya Jihan Safira Ramadhani dan Ivin Triwilujeng. Berikut paparan materi mengenai teknik penilaian dan pengembangan folklor. Saya akan menjelaskan tentang analisis struktur folklor. Folklor terbagi menjadi 3 jenis, yaitu folklor lisan, setengah lisan, dan bukan lisan. Menurut Rohmawan, ketiga jenis folklor tersebut menggunakan struktur yang jelas. Struktur folklor berkaitan dengan isi cerita dan keindahan yang ada di dalam cerita tersebut. Rohmawan juga mengemukakan bahwa menganalisis struktur folklor sama dengan menganalisis struktur karya sastra pada umumnya. Menurut Nurgiantoro, analisis karya sastra, terutama fiksi, dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan mendeskripsikan fungsi serta hubungan antar unsur intrinsik yang membangun karya sastra. Jadi, menganalisis struktur folklor dapat dilakukan dengan mengidentifikasi unsur-unsur yang membangunnya. Menurut Dondes, keberhasilan menganalisis struktur folklor dapat digunakan untuk menentukan asal mula cerita serta perubahan yang terjadi pada cerita tersebut. Hal ini karena folklor berasal dari cerita yang diwariskan secara lisan, sehingga kemungkinan besar terjadi perubahan dari versi awal. Dengan mengetahui struktur yang berupa unsur-unsur pembangun folklor, akan diketahui versi awal dan bagian yang mengalami perubahan. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai analisis fungsi folklor. Menurut Welek, sastra merupakan institusi sosial yang menggunakan media bahasa. Sastra menyajikan kehidupan di mana sebagian besar kehidupan terdiri dari kenyataan sosial. Pengembangan folklor dilihat dari fungsinya yang sudah lama berkembang. Folklor memiliki fungsi yang lebih apabila dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Penelitian folklor, ritual yang bertujuan untuk menenteramkan hati. Dalam pengajian folklor, fungsi teks sastra lisan dapat dijelaskan seperti pertama fungsi propaganda, mendefinisikan folklor memiliki banyak fungsi baik dari segi bentuk, isi, baik tersurat maupun tersirat. Kedua, fungsi proyeksi ideologi atau angan-angan kolektif, artinya cerita rakyat hasil kreativitas manusia yang hidup dalam kolektivitas masyarakat yang dimiliki dalam diwariskan. Dimiliki dan diwariskan turun-temurun secara lisan dari generasi ke generasi, serta bersifat fiktif. Ketiga, fungsi rekreatif, yaitu fungsi yang ada dalam cerita rakyat, dapat memberikan hiburan bagi masyarakat. Ketika isi yang terkandung dalam cerita rakyat memberikan nilai yang mengubah kebosanan menjadi terhibur. Keempat, fungsi didaktis atau pendidikan, fungsi dengan cerita rakyat yang ada kita memperoleh banyak sumber pelajaran, baik dari segi keilmuan maupun dari segi isi ceritanya. Sehingga nantinya dapat mempelajari dari banyak segi, baik dari penjelasan dari masing-masing budaya, dari daerah karya itu diciptakan. Kelima, fungsi estetis dalam artian memiliki fungsi keindahan yang ada baik dari segi bentuk maupun nilai moralnya. Keenam, yaitu fungsi moralitas, pengesahan norma dan pronata sosial. Dalam cerita rakyat, banyak berisi norma-norma atau pelajaran yang tersirat maupun tersurat. Dalam cerita rakyat tersebut, ketujuh fungsi moralitas, pemaksaan, dan penguasaan, norma dan pranata sosial dengan nilai moral yang tersurat dan tersirat. Dalam cerita tersebut, kita dituntut untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita, sehingga nantinya bisa meniru dari pelajaran yang ada. Yang terakhir yaitu fungsi religius, di mana nilai agama yang ada dalam cerita sangat memiliki pengaruh bagi pendengar, sedangkan yang menyampaikan adalah orang yang memiliki pengaruh di masyarakat. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis konten folklore. Frankel dan Wallen mengemukakan bahwa definisi konten analisis atau analisis konten ini adalah suatu teknik yang digunakan untuk mempelajari perilaku manusia secara tidak langsung melalui analisis komunikasi yang ada di dalamnya. Namun, analisis ini biasanya tidak selalu isi tentang komunikasi lisan, bisa juga tertulis seperti dalam buku teks, esai, surat kabar, novel, majalah, artikel, atau bahkan isi dari hampir semua jenis komunikasi bisa dapat diambil untuk digunakan untuk analisis konten ini. Dewasa ini dapat diketahui bahwa
Analisis konten dapat diterapkan secara luas dalam dunia pendidikan. Analisis konten dapat memberikan wawasan kita sebagai penguji dengan mengujinya ke metode yang lebih langsung. Selain itu, analisis konten ini juga bisa digunakan dalam mengkaji sebuah karya sastra. Analisis konten dalam model kajian sastra ini tergolong baru. Menurut Suwardi Endraswara mengemukakan bahwa analisis konten digunakan peneliti hendak mengungkap, memahami, dan menangkap pesan dari karya sastra tersebut. Analisis konten menangkap kandungan nilai tertentu dalam karya sastra dan hasil analisis dapat diimplikasikan kepada siapa saja, termasuk ke dalam masyarakat. Kemudian, analisis konten ini adalah sebuah strategi untuk mengungkap pesan karya sastra. Tujuannya adalah untuk membuat inferensi. Apa inferensi ini? Inferensi ini diperoleh melalui identifikasi dan penafsiran. Analisis konten mempunyai target tertentu tentunya, yaitu membangun konsep tentang nilai dan sastra mutakhir. Proses analisis berdasarkan deskripsi dan analisis dilakukan secara kualitatif. Dalam menganalisis sebuah karya sastra, perlunya menyadari pesan-pesan intrinsik dan ekstrinsik yang ada di dalam karya sastra tersebut. Kesadaran dapat diperoleh dengan menggunakan konsep atau acuan tertentu yang tidak dirumuskan oleh paparan orang sebelumnya. Jadi itu real, kejadian real saat itu, tidak dari pemaparan orang lain. Dengan begitu, rincian konten yang akan dikaji atau diteliti dapat ditemukan sebuah penelusuran. Namun, ketika rincian konten ditemukan setelah penelitian atau dari seseorang, maka seorang penulis harus menganalisanya dengan bentuk-bentuk perilaku sosial budaya masyarakat yang ditunjukkan dalam karya sastra tersebut secara apa adanya, yang umum dan berakhir pada konseptualisasi dan klasifikasi bentuk perilaku sosial budaya pada masyarakat yang ada di dalam karya sastra yang diteliti. Hal ini berkaitan dengan memperhatikan aspek psikobudaya pengarang. Nah, psikobudaya pengarang adalah kondisi pengarang yang tidak lepas dari aspek budaya. Kesibuan seorang pengarang tersebut dituntun oleh kondisi budayanya. Pengarang yang bebas sama sekali dari faktor budaya itu hampir tidak ada. Faktor budaya akan menyuplai secara halus dalam jiwa pengarang. Nah, ini sama halnya dengan ketika kita mewawancarai seseorang, ketika kita mencari asal-usul, bahkan cerita folklore yang ada di masyarakat tersebut, si narasumber ini menggunakan tetap ada faktor budayanya di dalamnya. Nah, pengarang ini tidak lepas dari budayanya, pribadi, moral yang mengitari jiwanya. Oleh sebab itu, kreativitas pengarang saat bercerita, bahkan saat dia membuat sebuah karya sastra itu sebenarnya merupakan cetak ulang dari jiwanya. Dalam konteks ini berarti saat kita mengkaji perlu memperhatikan aspek budaya di sekitar pengarang atau narasumber yang kita wawancarai. Dengan begitu, jiwa pengarang berarti merupakan perpaduan dari sekitar unsur pembangun estetika. Tugas kita sebagai pengkaji adalah menentukan sekian banyak unsur yang mempengaruhi psikis itu sehingga makna hakiki akan tertangkap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis interdisiplin folklore. Segala sesuatu di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri, termasuk disiplin ilmu. Salah satunya adalah folklore. Folklore memerlukan ilmu-ilmu lainnya untuk melakukan penelitian. Berikut adalah penjelasan interdisiplin folklore dengan filologi, politik, sejarah, musikologi, dan antropologi sastra. Yang pertama, interdisiplin folklore dan filologi. Rahmawan menyebutkan bahwa orang pertama yang menyatukan dua disiplin ilmu ini adalah Hutomo, yang kemudian menyebutnya sebagai filologi lisan. Rahmawan juga menyebutkan ada 4 cara untuk mentranskrip data lisan menjadi tulisan yang diteliti dalam filologi lisan. Pertama, transkripsi kasar, di mana data yang awalnya berupa suara disalin menjadi bentuk tulisan tanpa membubuhkan tanda baca. Kedua, mengulang kembali kegiatan mentranskrip data. Apabila ada kata yang kurang atau salah, maka harus segera dilakukan pembenaran. Kegiatan transkrip data ini dilakukan beberapa kali untuk mencegah kesalahan. Ketiga, membubuhkan tanda baca setelah dirasa data sudah tepat. Dan yang terakhir, mengetik data yang sudah sempurna sehingga menjadi sebuah tulisan. Yang kedua, interdisiplin folklore dan politik. Menurut Westermann, ada 7 rubrik pembicaraan mengenai kekuasaan dan kreativitas. Pertama, folklore dari politik, yaitu munculnya folklore dari proses dan konflik politik. Kedua, politik dan folklore, yaitu terciptanya dan tersebarnya kebudayaan karena pengaruh kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Ketiga, politik dari ilmu folkloristik,
yakni apabila mempelajari folklore, maka akan timbul keterlibatan folklore dalam ilmu politik. Keempat, peraturan-peraturan politik dari kebijaksanaan folklore terapan, yaitu aturan-aturan yang ada, baik aturan pemerintah maupun non-pemerintah, merupakan implementasi dari folklore dan kebudayaan daerah setempat. Kelima, para akademisi akan menginterpretasi politik mengenai folklore. Keenam, organisasi politik dari folk dan lembaga-lembaga sosial alternatif. Dalam artian, cara untuk menghubungkan kekuasaan di antara individu-individu dan kelas sosial yang dinegosiasikan secara informal dalam kelompok-kelompok kecil seperti masyarakat, serta cara kelompok kecil tersebut dapat terhubung dengan kelompok yang lebih besar. Ketujuh, kepercayaan politik sebagai folklore, yakni terciptanya folklore dari kepercayaan politik. Dari ketujuh rubrik yang dikemukakan oleh Westermann tersebut, dapat disimpulkan bahwa folklore dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh ilmu politik. Folklore yang beredar di masyarakat dapat mempengaruhi aturan atau kebijakan yang ada di tempat tersebut. Selain itu, folklore juga dapat tercipta dari kepercayaan politik yang ada di suatu daerah. Endraswara juga mengemukakan bahwa sastra dan politik memang sulit untuk dipisahkan. Melalui folklore yang di dalamnya terdapat sastra lisan, seseorang dapat mengekspresikan dirinya perihal politik. Yang ketiga adalah interdisiplin folklore dan sejarah. Menurut Endraswara, terkadang sejarah bersifat fiktif atau rekayasa. Hal ini karena sejarah mirip dengan sebuah cerita atau sebuah kisah, di mana cerita boleh dibuat-buat. Folklore pun dipenuhi kejadian-kejadian yang imajinatif walaupun berkaitan dengan sejarah. Sebuah cerita dikemas dengan melibatkan tokoh-tokoh dan latar sejarah agar dapat diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Ahli folklore yang banyak memberikan analisis tentang sejarah dalam folklore adalah Fensina. Di dalam dua bukunya, ia menyatakan bahwa folklore adalah sumber sejarah. Hal ini tak luput dari penciptaan folklore. Folklore tercipta dengan memperhatikan aspek sejarah lingkungan serta sosial budaya. Yang keempat adalah interdisiplin folklore dan musikologi. Menurut Brunven, nyanyian rakyat merupakan salah satu bentuk folklore yang beredar secara lisan dan berasal dari kumpulan masyarakat tertentu yang berbentuk tradisional serta mempunyai banyak jenis. Hal yang membedakan nyanyian tradisional dengan nyanyian modern adalah media penyebarannya, di mana nyanyian tradisional menyebar dari mulut ke mulut sehingga dapat menciptakan varian yang berbeda-beda. Menurut Virganta dan Sunarto, musikologi dan folklore sangat berkaitan. Dalam suatu nyanyian rakyat, musikologi dapat digunakan untuk mengkaji bentuk seni musiknya, sementara folklore dapat digunakan untuk mengkaji konsep nyanyian tersebut. Dan yang kelima, interdisiplin folklore dan antropologi sastra. Menurut Endraswara, folklore merupakan ilmu humanis yang tidak terlepas dari sastra, budaya, dan antropologi. Melalui antropologi sastra, folklore akan dikaji secara ilmiah. Antropologi sastra merupakan pemahaman terhadap karya sastra termasuk folklore dengan mempertimbangkan aspek budaya di dalamnya. Endraswara juga mengemukakan, dalam antropologi sastra, folklore merupakan karya yang mengandung banyak nilai budaya. Hal ini karena folklore merupakan rekaman budaya yang disampaikan dengan estetik dan bersifat kolektif. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan produk atau transformasi bentuk folklore. Folklore pada saat ini pengembangannya mengalami hambatan. Hal itu karena kurangnya atau terbatasnya referensi buku cerita. Hal itu menjadi salah satu sebab. Di samping itu, kendalanya dulu penyebaran dari lisan ke lisan, terdiri dari lisan dalam suatu masyarakat di luar diwariskan secara turun-temurun, sehingga jejaknya masih ditemukan sampai sekarang. Perkembangan folklore dalam kehidupan masyarakat merupakan perwujudan dari usaha dan cara-cara kelompok tersebut dalam memahami serta menjelaskan realita lingkungannya yang disesuaikan dengan situasi alam pikiran masyarakat di suatu zaman tertentu. Alam pikiran masyarakat dipandang sebagai lahan paling subur bagi perkembangan pemikiran seperti itu. Alam pikiran mistis sangat menjiwai atau mendasari tradisi lisan masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu sampai sekarang. Bagian budaya yang disebut folklore dapat berupa bahasa rakyat, ungkapan tradisional, teka-teki, sajak, dan puisi. Cerita prosa rakyat seperti mite, legenda, dan dongeng, teater rakyat, permainan rakyat, kepercayaan, dan musik rakyat. Bentuk-bentuk folklore yang berkembang terbatas secara lisan, sehingga untuk menambah minat masyarakat yang dikembangkan dalam berbagai bentuk produk atau dengan kata lain ditransformasikan dalam bentuk yang lebih akrab dalam kehidupan masyarakat era sekarang. Folklore dapat kehidupan
dalam kehidupan sekarang dikembangkan dalam bentuk gambar, narasi yang dilengkapi ilustrasi, bahkan dalam bentuk komik. Hal itu agar konten folklore dapat diterima di masyarakat di era baru dalam bentuk yang kontemporer. Bisa juga dikembangkan dalam bentuk seni pertunjukan, seni dokumentasi, bahkan film. Kita ambil contoh di Bali. Cerita rakyat disampaikan dalam bentuk pertunjukan atau pementasan. Hal itu dapat meningkatkan minat masyarakat pada hasil cerita rakyat, sehingga tidak mengalami penurunan minat. Di televisi sekarang ini banyak menampilkan cerita rakyat untuk difilmkan, contoh cerita Malin Kundang, San Kuriang, dan Salah Asuhan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tradisi lisan yang sudah berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak masa lampau itu masih layak dipertahankan, dilestarikan dalam kehidupan masa kini, disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman, baik diwujudkan dalam bentuk komik, pementasan, atau bahkan difilmkan, agar nilai-nilai dan norma-norma dapat dikembangkan menjadi adat istiadat sehingga nilai-nilai kearifan lokal suatu masyarakat dapat memberikan keseimbangan, ketertiban, dan Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan kegiatan berliterasi berbasis folklore. Kegiatan berliterasi ini tidak hanya terkait dengan membaca saja, namun kegiatan berliterasi merupakan bagaimana kemampuan kita pada saat menulis juga, serta bagaimana kemampuan kita dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup atau untuk manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian luas, literasi meliputi kemampuan berbahasa seperti menyimak, berbicara, membaca juga menulis. Nah, literasi merupakan perwujudan dari 4 keterampilan berbahasa tersebut. Pada prinsipnya, setiap kegiatan pembelajaran akan melibatkan 4 keterampilan berbahasa tersebut. Literasi akan hadir pada setiap bidang ilmu sebagai sarana untuk mentransfer ilmu pengetahuan baru. Pada kegiatan literasi, konten yang disajikan bisa terdiri dari berbagai bidang keilmuan, salah satunya terkait bidang sastra. Sastra merupakan salah satu produk budaya yang dihasilkan oleh masyarakat. Perubahan sastra identik dengan perkembangan seni dan ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Sebagai bagian integral dari produk budaya tersebut, sastra berkembang sesuai dengan karakteristik subjek budaya masyarakat setempat. Sejak masa lalu, bahasa Indonesia telah terbiasa dengan literasi seperti folklore, dongeng, mitos, mantra, pengobatan tradisional, mistis, budaya, istiadat telah dipahami oleh masyarakat luas secara lisan. Berbicara mengenai literasi sastra, terdapat definisi terkait literasi sastra, yaitu suatu bentuk dan hasil sastra kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Nah, jika membahas bahasa sebagai mediumnya, hal ini berkaitan dengan kesusastraan lisan lokal. Apa sih kesusastraan lisan lokal itu? Kesusastraan lisan lokal dimaksudkan di setiap daerah pasti memiliki berbagai jenis kesusastraan lisan atau ciri kebahasaan yang ada di daerahnya, atau sebagai ciri khas kebahasaan yang ada di masing-masing daerah. Budaya lisan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bentuk folklore lisan, atau dapat pula dimaknai sebagai kultur tradisional atau dispute law yang dituturkan atau orang-orang yang menyebutkan itu disebut folk. Menurut Rohmawan, sastra lisan lokal adalah jenis cerita rakyat atau folklore lisan yang secara kolektif dituturkan oleh suatu masyarakat dalam lingkup lokal wilayahnya. Nah, lokal wilayah dalam hal ini merujuk pada suatu komunitas masyarakat dengan batasan wilayah dan budaya atau etnis tertentu. Jenis ini dibedakan dari sastra lisan Nusantara yang dituturkan dalam cakupan yang lebih luas lagi. Nah, dengan adanya banyak penutur kesusastraan lisan lokal ini, sekolah dapat menjembatani dalam usaha pengembangan kegiatan berliterasi. Sekolah menjadi wadah di mana setiap lapisan masyarakat ini dapat bercampur menjadi satu. Setiap lapisan masyarakat berbeda-beda daerah tersebut masing-masing memiliki ciri khas kebahasaan tersendiri. Nah, dengan adanya banyak penutur kesusastraan lisan lokal, sekolah menjembatani dalam usaha pengembangan kegiatan berliterasi ini. Sekolah menjadi wadah di mana setiap lapisan masyarakat dapat bercampur menjadi satu. Setiap lapisan masyarakat berbeda daerah tersebut masing-masing memiliki ciri khas kebahasaan tersendiri, bahkan budaya tersendiri. Dalam hal ini, sekolah sangat berperan penting untuk pengembangan kreasi karya sastra dari folklore yang ada di daerah tersebut. Di lingkungan sekolah, kita bisa memanfaatkan kurikulum untuk membantu peserta didik maupun warga sekolah lain untuk melisankan sebuah karya sastra dari folklore yang ada di daerah tersebut. Tujuannya adalah untuk menjadikan semua warga sekolah tersebut menjadi penutur aktif kesusastraan lisan lokal yang ada di daerahnya.
Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan sebelum penuturan cerita tersebut, yaitu yang pertama adalah mengumpulkan cerita. Nah, pengumpulan cerita ini sudah dibahas sebelumnya bahwa setiap lapisan masyarakat berbeda daerah pasti memiliki ciri khas kebahasaan yang berbeda pula, bahkan budaya yang berbeda pula. Dalam hal ini, sekolah perlu memetakan atau membagi setiap keberadaan folklore yang ada atau cerita yang ada di sekitarnya untuk kemudian dituturkan dari generasi ke generasi di sekolah tersebut. Nah, dalam hal ini sekolah selanjutnya kepada penutur dianjurkan untuk menulis atau menyampaikan narasi cerita dari kesusastraan lisan lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Dalam hal ini, sekolah dapat mengimbanginya dengan menyediakan berbagai informasi tertulis untuk merekam kesusastraan lisan lokal dalam bentuk tulisan. Kemudian yang terakhir adalah kepada penutur dianjurkan untuk membacakan cerita-cerita lisan lokal tersebut. Tujuannya tidak lain adalah usaha untuk menciptakan nuansa budaya kesusastraan lisan lokal dalam citra sekolah akan turut terbangun di mata masyarakat. Nah, kalau kita sedang melakukan atau kita sedang mengikuti lomba kegiatan berliterasi, kita dapat memunculkan nuansa budaya tersebut di mata masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan lebih mudah mengenal sekolah yang bersangkutan dikarenakan adanya penciri khas atau ciri khas dari sekolah tersebut, yaitu adanya Sekolah Cakra Budaya Kesusastraan Lisan Lokal sekaligus turut serta dalam usaha melestarikan kesusastraan lisan lokal yang ada di masyarakat. Nah, hal tersebut sekaligus turut serta dalam usaha melestarikan kesusastraan lisan lokal daerah. Nah, sekolah sekaligus juga memiliki citra khusus yang mampu menarik minat anak atau masyarakat sekitar untuk datang ke sekolah dan turut belajar di sekolah tersebut. Sekian dari saya kembalikan kepada rekan saya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.